Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai melawan musuh kita si iblis. Ya, kita harus memahami bahwa lawan kita yang sesungguhnya adalah iblis dan kita harus melawannya supaya kita memiliki kehidupan yang berkemenangan dan berdampak. Ya. Mengapa musuh kita si iblis? Karena si iblis selalu mencari cara bagaimana supaya kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat, mencelakakan kita. Ya. Nah, firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis seperti katanya singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan hanya orang-orang yang melayani Tuhan, bukan hanya orang-orang yang baru di dalam Tuhan, tetapi semua orang percaya menanggung ini semua. Iblis adalah lawan kita. Kita harus mengerti betul bahwa iblis adalah lawan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang saya catat bagaimana melawan iblis ini. Nah, yang pertama adalah tadi kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, memahami bahwa iblis adalah musuh kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Semua yang tidak baik itu, itulah pekerjaan si jahat, pekerjaan si iblis, pekerjaan si iblis. Dia kerjanya mencuri damai sejahtera, mencuri berkat, mencuri kebahagiaan, sukacita. Dan dia mau kita terus khawatir, dia mau kita takut, dia mau kita pahit hati, dia mau kita tersinggung, dia mau kita kehilangan berkat. Dan akhirnya kita menyesali diri dan bahkan membenci Tuhan. Nah, ini yang harus kita jaga, sadari bahwa musuh kita adalah si jahat. Tetapi sebaliknya, Yesus datang supaya kita hidup, supaya kita memiliki damai sejahtera, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang kedua adalah jangan memberi tempat, jangan memberi kesempatan. Efesus 4 ayat 27 katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau terjemahan lama berkata, jangan kamu beri tempat kepada iblis. Nah, kata kesempatan atau tempat di sini, bahasa Yunaninya ternyata adalah topos, yang berarti bukan hanya tempat, bukan hanya kesempatan, tetapi juga letak, daerah, titik. Jadi jangan kita beri letaknya dalam kehidupan kita. Jangan beri dia daerah. Bahkan jangan beri titik. Jangan beri kedudukan. Jangan beri jabatan. Jangan beri kemungkinan atau bagian dalam hidup kita. Kita harus betul-betul bersih. Ya. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Nah, bagaimana menjadi orang yang tidak memberi kesempatan kepada iblis? Nah, ini yang penting, yaitu caranya terus menyucikan diri dan tidak kompromi terhadap dosa. Kita harus terus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan suam-suam. Ketika kita suam-suam, itu artinya memberi kesempatan kepada si jahat.
Ya. Terus kita fokus untuk mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada yang lain. Sebab orang yang mendua hatinya, katanya, ya tidak tenang hidupnya. Dia akhirnya dikuasai oleh si jahat. Kita pada dasarnya tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Lalu yang terakhir, orang yang tidak memberikan tempat itu adalah tidak mudah menyerah. Kalau dia jatuh, dia bangkit lagi. Karena ada anugerah Tuhan, ada kasih anugerah yang besar dari Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah melawan si iblis dengan cara melawannya secara aktif, mengusirnya. Ingat ketika Yesus dicobai, ya, Tuhan Yesus selama dia belum mengusir iblis, ya, waktu pencobaan yang ketiga, Yesus berkata, "Enyahlah iblis," lalu dia harus pergi. Kita harus terbiasa mengusir si jahat dari kehidupan kita, dari keadaan yang kita alami. Kita harus berkata kepada dia, "Enyahlah engkau iblis," sebab roh yang kita terima, roh yang ada pada kita, jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Oleh karenanya, mari Bapak Ibu kita mengerti betul, sadar betul lawan kita si iblis. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, jangan beri tempat, jangan beri kesempatan, jangan beri daerah, kemungkinan kepada dia. Jangan beri kedudukan, katanya. Tetapi lawan dia bahkan dengan aktif, usir dia. Sebab dia harus dia mengerti bahwa roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Oleh karenanya dia harus patuh, dia harus pergi kalau kita usir. Mari Bapak Ibu, doa kita pagi hari ini, ya, kita harus mengerti lawan kita adalah si jahat. Ya, kita harus membungkam, kita harus melawan dia dengan cara jangan beri tempat, jangan beri kesempatan kepada dia, dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan fokus kepada pekerjaan Tuhan, fokus pada menyenangkan hati Tuhan. Jangan menyerah, jangan mau jemu berdoa ini, tetapi mari kita tidak jemu-jemu, kita terus bertekun, sebab kemenangan pasti kita raih. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.